Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Helmi mendapat cara agar Tiara bisa mengganggu hubungan Leo dan Siska. Namun Helmi lupa jika ada Reta yang akan mengganggu rencana Tiara. Tiara penasaran dan curiga kepada Julaiha adalah mata-mata Reta, mata-matai Tiara. Siska mendapat telepon dari Diki dan Diki menanyakan apakah Helmi menemui kamu, dan Diki menceritakan jika Helmi masih hidup. Siska pun sudah tak peduli dengan masalah papanya. Diki penasaran dengan ulah Arnas. Diki memata-matai rumah Arnas. Siska pun sedih setelah ditelepon papanya. Dan Leo menanyakan kepada Siska mengapa Siska sedih. Leo pun penasaran. Tuntutan malpraktek sudah dicabut dan Cory dapat praktek kerja kembali. Dan tiba-tiba Diki datang ke rumah Cory, dan Cory memilih karirnya hancur daripada menikah dengan Diki yang tidak dicintai. Pak Sidik meminta jangan dihancurkan karir anaknya, dan Diki memberi waktu 1 minggu. Sidik meminta Cory menepati janjinya untuk melindungi Reta agar menikah dengan Diki. Cory pun shock dan sedih. Siska diminta Leo untuk istirahat agar Siska sehat. Dan Leo akan segera membereskan rumah tangganya agar tidak terganggu. Tiara pun saling bercerita dengan Mama Marissa, dan Mama Marissa tidak suka jika Leo menikah dengan Siska. Marissa berharap ingin memiliki cucu seperti Bonnie. Tiara pun mengizinkan Bonnie dianggap cucu. Marissa sangat menyukai Tiara dibanding Reta karena Tiara lebih dewasa. Tiba-tiba Siska bermimpi jika Leo lebih memilih Tiara dibanding dirinya karena Siska penyakitan dan tidak bisa memberikan anak. Dan dalam mimpi Siska, Helmi pun datang menjaganya. Leo pun memperhatikan Siska mengigau dan memanggil nama Helmi. Siska pun sadar dan meminta maaf kepada Leo. Leo tak akan meninggalkan Siska karena Leo sangat mencintai Siska. Dan penyakit Siska kambuh. Leo segera mengobatinya. Tiara pun memesan makan online, namun ketahuan oleh Julaiha. Dan Julaiha pun ketahuan keceplosan saat Reta dan Marissa bekerja sama. Bi Julaiha pun ingin menuruti kemauan Tiara, dan Tiara berjanji akan membayar Bi Julaiha 2 kali lipat. Marissa ingin Tiara menjadi menantu terbaik, dan Siska pun meninggalkan mereka karena Siska merasa dihina oleh Mama Marissa. Leo mengecek keadaan kondisinya Bonnie, dan Bonnie sangat senang jika Leo menjadi papahnya. Dan semoga Siska tidak mendengar dengan apa yang sudah diucapkan oleh Bonnie. Diki mendapat paket dan Diki mengira itu ulah Arnas. Diki mendapat telepon, dikira Helmi. Dan Diki segera menemui Arnas. Leo, Marissa, Tiara, Siska, dan Bonnie makan bersama. Leo sangat memperhatikan makan untuk Bonnie dan Siska agar makannya banyak. Namun saat Leo memperhatikan Siska makan, Bu Marissa memarahi Leo karena Siska bukan anak kecil lagi, dan mereka pun makan bersama. Leo mencurigai Tiara jika makanan tersebut sudah dipesan di rumah makan 24 jam. Leo pun teringat dengan masa lalunya dengan Tiara. Siska pun mengira jika tatapan mata Tiara dan Leo berbeda. Tiara akan terus mengganggu Siska hingga berpisah dengan Leo. Bonnie, untuk hari ini tidak sekolah tidak apa-apa, ucap Siska. Leo dan Siska berangkat kerja. Tiara pun berencana agar tetap tinggal di rumah Marissa.
Diki pun datang ke rumah Arnas dan akhirnya satpam mencegah Diki. Dan Arnas pun kaget saat Diki berucap jika Helmi masih hidup. Diki pun diusir oleh Arnas. Di sepanjang jalan berangkat kerja, Siska teringat dengan Helmi. Dan Siska masih mencintai Helmi karena rasa bersalahnya. Tiba-tiba Siska melihat pengendara motor yang mirip dengan Helmi. Leo mengingatkan jika Siska masih sakit untuk tidak mengajar. Tiara pun ke kamar Leo dan meminta Julaiha agar Tiara yang membersihkan kamar Leo. Julaiha memberitahu jika Reta menanyakan tentang Leo dan Bi Julaiha diminta Tiara untuk membalas pesannya agar Reta tidak curiga. Setibanya Siska di sekolah, Siska melihat sosok seperti Helmi. Dan Siska menanyakan apakah Leo menyimpan rahasia darinya. Dari kejauhan Helmi pun memperhatikan Siska dan Leo. Leo belum bisa bercerita masa lalu Leo dengan Tiara. Dan Leo mengira Siska mulai curiga. Leo teringat dengan tes DNA-nya dan Leo teringat jika tes DNA-nya ada di kamar. Leo penasaran dengan Tiara dan Leo kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Leo mengira kamarnya dikunci dan Leo mengira Tiara ada di dalam. Tiara keluar saat sedang beres-beres dan Leo masuk untuk mengambil hasil tes DNA-nya. Leo meminta Tiara untuk tidak membuat ulah di rumahnya. Tiara berhasil memutu hasil tes DNA Leo. Saat Romi dan Ardan bercerita masalah anaknya Leo, Reta berhasil mendengar dan Reta meminta Ardan untuk jujur. Namun Ardan mengelak dan Romi pun pergi. Diki menelpon Siska dan menanyakan apakah Siska memiliki feeling bahwa Helmi masih hidup. Helmi mengikuti Siska dan saat Siska terjatuh, Helmi berusaha menolongnya. Namun Siska berpikir jika ada Helmi. Dan Helmi tak berbicara sepatah kata. Setelah menolong Siska, Helmi pun pergi meninggalkan Siska. Siska penasaran dengan ucapan Diki papanya. Dan Siska kepikiran bahwa Helmi masih hidup. Dan Helmi belum siap bertemu dengan Siska. Helmi pun tidak siap melihat Siska dan Helmi. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.